Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhwan Najmi, salah satu anggota peneliti dari SN Research Team yang akan memaparkan penelitian yang tim kami lakukan. Pemanfaatan energi surya telah masif dilakukan saat ini, namun masih ditemukan kelemahan dalam hal peningkatan suhu yang signifikan pada panel surya. Kombinasi sel surya dan sel termo yang biasa disebut sel fotovoltaik thermal atau PVT dengan penghantar PCM atau phase change material yang merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi peningkatan suhu tersebut. Dalam 2 dekade terakhir, teknologi PVT ini telah menerima pertimbangan perhatian dari para peneliti dan akademisi di seluruh dunia. Banyak desain sistem yang telah diajukan, mulai dari model teoritis dan simulasi hingga prototipe yang dievaluasi dalam berbagai kondisi operasi untuk menurunkan suhu modul, sambil tetap mencapai suhu yang lebih tinggi di ujung outlet kolektor secara efisien dan hemat biaya. Material PCM dapat menyimpan dan melepaskan energi panas dengan kapasitas yang tinggi, namun belum optimal dalam stabilitas bentuk. Material pendukung seperti TiO2 sebagai pengkonversi fototermal, grafin oksidat reduksi atau RGO yang memiliki konduktivitas tinggi, dan magnetite Mn0,25 Fe2,75O4 yang merupakan alternatif terbaik penstabil bentuk. Dengan demikian, penelitian nanokomposit MFG-TTP penting dilakukan untuk memperoleh komponen prototipe PVT yang dapat meningkatkan efisiensi kerja sistem panel surya. Sehingga penelitian ini dalam skema penelitian terapan DRTPM hilirisasi berjudul Kontribusi Nanokomposit Mn0,25 Fe2,75O4 RGO /twin 80 TiO2/PEG sebagai transfer kalor pada prototipe komponen hybrid fotovoltaik thermal atau PVT berefisiensi tinggi. Penelitian telah berhasil melakukan fabrikasi nanokomposit MFG-TTP dengan pengujian instrumen karakterisasi berupa surface area dan pore size analyzer untuk mendapat komposisi twin 80 dalam pembentukan porositas optimal pada TiO2 dengan hasil sampel TT3 memiliki variabel yang optimal dibanding lainnya dengan ukuran kristal 4,44 nanometer, BET surface area 184,09 meter persegi per gram, BJH pore volume 0,491 cm3 per gram, dan BJH pore diameter 10,673 nanometer. Nanokomposit MFG-TTP juga dikarakterisasi menggunakan X-ray diffraction, small angle X-ray scattering, dan transmission electron spectroscopy untuk menganalisis struktur dan morfologi dari nanokomposit. Ukuran kristal yang berkisar antara 6-8 nanometer dari data XRD didukung dengan karakterisasi TEM yang menunjukkan rata-rata ukuran partikel kisaran 7 nanometer. Pola analisis SAXS juga memberikan hasil kisaran partikel primer 2,5 nanometer dan partikel sekunder 6-7 nanometer. Hasil analisis TEM menunjukkan keberhasilan pembentukan struktur nanokomposit yang dapat dilihat dari partikel MFO didominasi warna hitam dan partikel TiO2 yang menyelimuti partikel MFO yang memiliki warna abu-abu terang. Dari hasil karakterisasi FTIR juga menunjukkan kemunculan simetris OH pada kehadiran material TiO2. Tegangan CH dan gugus karbon merupakan ciri utama RGO yang menunjukkan keberhasilan sintesis yang dilakukan. Analisis sifat magnetik dari nanokomposit MFG-TTP berdasarkan data FESN menunjukkan bahwa keseluruhan variasi sampel menunjukkan sifat super paramagnetik. Dari sifat thermal didapati entalpi terbesar pada fase endotermik untuk sampel MFG-TTP 10 sebesar 209,254 Joule per gram dan titik leleh terbesar 66,2 derajat Celcius. Hal ini berbanding lurus dengan sifat lainnya seperti pada ukuran partikel. MFG-TTP 10 memiliki ukuran partikel paling kecil. Selain itu juga berbanding lurus dengan variabel magnetisasi remanen sebesar 0,771 mU per gram serta koersivitas magnet yang memiliki nilai sebesar 8,689 mT paling tinggi di antara lainnya. Hasil nanokomposit MFG-TTP berupa powder akan diproses untuk fabrikasi lapisan yang akan berfungsi sebagai material perantara antara sel surya dan sel termo. Lapisan ini akan berfungsi sebagai material penyimpan
dan transfer kalor yang akan menurunkan suhu modul sel PVT sambil tetap mencapai suhu yang lebih tinggi di ujung outlet kolektor secara efisien dan hemat biaya. Hal ini akan meningkatkan efisiensi kerja modul sel PVT dan juga menjaga temperatur kerja agar meningkatkan umur pakai panel PVT. Modul sel surya akan menyerap cahaya matahari dengan rentang gelombang antara 400 sampai 900 nanometer. Namun gelombang elektromagnetik di atas 900 nanometer hanya akan meningkatkan temperatur kerja yang akan menurunkan durasi pemakaian permukaan dari sel surya. Pada situasi ini, komponen transfer kalor MFG TTP akan menyerap panas dari atas pada fase endotermik sehingga terjadi perubahan fase dari padat menjadi cair pada PG 6000 yang berperan sebagai PCA. Dalam proses ini, terjadi pelepasan panas secara bertahap dari fase eksotermik dan menuju sel termo yang akan mengekstraksi panas menjadi energi melalui mekanisme katoda panas, elektrolit, dan katoda dingin. Pada fase ini terjadi perubahan fase PCM menjadi padat kembali dan secara berulang terjadi dalam siklus ekstraksi kalor atau panas. Siklus ini akan berulang secara terus-menerus dan akan berdampak pada peningkatan efisiensi karena menurunnya temperatur kerja sistem. Sekian yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.